stop mengucapkan selamat Natal. Karena selamat Natal sudah tahu? Sudah tahu? Sudah tahu apa itu selamat Natal, Ustaz? Sudah tahu apa itu selamat Natal, Ustaz? Kalau sudah tahu saya nggak usah kasih tahu, artinya mengulang-ulang itu namanya. Sudah tahu belum? Kenapa saya, ya kalau mau sih silahkan. Sebaiknya jemaah tidak mengucapkan selamat Natal. Ya, stop. Natal adalah dies, natalis, solis, invictum, deo. Dies, day, hari. Natalis, birth, born, bear, lahir. Nah ini yang serem. Dies, natalis, solis, S-O-L-L-I-S, nama setan. Enggak, bukan bohongan. Silakan searching sendiri. Silakan googling sendiri. Ini saya dapat bukan di Google, jadi Google pasti benarkan itu. Dies natalis solis, nama setan. Serius, bukan menghina saudara Kristen. Ini aku cinta sama dia, makanya aku bilangin, stop kamu melakukan perayaan Natal. Yesus bukan lahir 25 Desember. Nanti kita baca 2 ayat sebelum sholat Isya. Dies natalis solis, setan. Invictum, uninfected, tidak bisa dibunuh, immortal. Kalau kamu main game itu ada immortal, tidak bisa dibunuh. Deo, Tuhan. Jadi kalau antum mengucapkan selamat Natal, asik. Selamat ya. Hari ini telah lahir Sol, setan itu, untuk menjadi Tuhan bagiku. Mary Christmas, bukan Kristus. Yesus itu dipanggilnya Kristus. Itu saja sudah tanda bahwa yang lahir bukan dia. Mary Christmas, bukan Mary Kristus. Ayolah, hari Minggu ke gereja Sunday, S-U-N day, bukan S-O-N day, bukan, tapi S-U-N day. Sun itu artinya apa? Selamat. Antum menjadikan setan yang diangkat menjadi dewa matahari, untuk antum juga setuju bahwa dia lahir menjadi Tuhan. Mau? Silahkan. Enggak ya nggak apa-apa. Sebenarnya kalau untuk istilahnya fatwa gitu ya, boleh mengucapkan selamat Natal atau tidak, itu memang masih ada perbedaan. Yang saya tahu, kalau di negara yang banyak Kristennya, masih ada negara yang membolehkan. Tapi kalau negara yang sedikit Kristennya, mengharamkan gitu. Jadi masih ada perbedaan lah. Tetapi kalau kita bicara toleransi, toleransi kan kita menghargai, menghormati, ya kan? Bukan berarti kalau misalnya kita tidak setuju dengan teologi teman-teman Kristen, terus kita harus mengucapkan nih, kalau misalnya kita mendengar ulama kita nggak boleh gitu. Tetapi kan yang Kristen sendiri juga saya rasa juga harus menghargai dan menghormati akidah kita juga gitu kan. Ada malah, semalam saya baru ngobrol sama Ustadz Dery. Ustadz Dery ngasih kayak semacam jalan tengah gitu. Kalau dia mengucapkannya gini, selamat merayakan hari Natal. Bukan selamat Natal. Kalau selamat Natal, dianggapnya itu adalah mengakui akidah orang lain. Ya, walaupun ada yang bilang bahwa dengan syarat akidah yang mengucapkan harus tetap kuat gitu lah ya. Tapi kalau selamat merayakan hari Natal, ya kita sedang mengucapkan selamat kepada saudara kita yang Kristen untuk merayakan hari rayanya. Mungkin kelihatannya mirip tapi ada bedanya gitu lah. Tapi kalau buat saya sendiri, yang namanya toleransi itu nggak bisa dari satu sisi aja. Nggak bisa dari yang namanya mayoritas minoritas. Tetap harus dari dua sisi, tetap harus toleransi gitu. Oke? Jadi kita juga harus toleransi kepada saudara kita yang Kristen dalam merayakan hari Natal dalam bentuk apa? Kita tidak boleh ganggu. Kita tidak boleh menghalang-halangi gitu ya. Tetapi juga ya mungkin kita pernah dengar juga, ada juga mungkin yang employer terhadap employee-nya mewajibkan mengenakan atribut-atribut tertentu yang berhubungan dengan Natal. Itu juga sebenarnya kan juga kalau boleh dibilang sudah melanggar toleransi juga sebenarnya. Karena orang yang berakidah lain dengan employer-nya kenapa harus dipaksa menggunakan atribut yang tidak sesuai. Ini juga harus mungkin dikoreksi lah gitu ya. Oke. Jadi kalau dibilang pribadi yang sama, tapi kan dari tadi kan kita bilang bahwa ada perspektif yang berbeda nih. Justru karena ada perspektif yang berbeda, makanya orang sampai menganggap
tanggal lahirnya tanggal sekian. Terus ada yang menganggap bahwa dia adalah Tuhan. Karena perspektif yang berbeda inilah makanya timbul hari Natal. Yes. Gitu kan? Kalau perspektifnya sama kan nggak mungkin. Yes. Bisa berbeda-beda. Yeah, yeah. Karena orang, kan saya bilang, karena pribadinya sama menurut saya tadi, tetapi karena perspektif yang berbeda ya kita harus saling menghormati perspektif masing-masing aja gitu. Oke. Dari masing-masing kedua pihak gitu loh. Ini perspektifnya begini, makanya ada Natal. Ini perspektifnya lain, makanya tidak mengakui Natal. Kan tinggal saling menghargai aja, saling menghormati aja. Kan tinggal tergantung nih yang Muslim nih, tinggal ngikut ulama yang mana, mengucapkan selamat atau enggak gitu. Pesta makan-makan undang gue ya. Iya, kayak gitu. Contohnya seperti itu. Kalau untuk makan-makan, pesta, nggak ada masalah buat Islam. Tapi kalau mengundang untuk ngikut kebaktian di gereja, itu tidak. Beda ya, gitu ya beda. Tapi kan yang saya anggap ngucapin tinggal tergantung kita mau ikut ulama yang mana. Nah, kalau saya ikut yang tidak ikut mengucapkan. Ikut mengucapkan. Sama aja. Setiap kali menjelang bulan Desember senantiasa umat Islam dituding sebagai umat yang tidak bertoleransi beragama. Apalagi ketika masuk penghujung Desember di mana seolah-olah kaum muslimin yang dianggap bertoleransi itu harus mengucapkan selamat pada hari raya agama yang lain. Nah, bagaimana di dalam Islam pandangan semua ini? Pertama-tama perlu kita jelaskan teman-teman sekalian, saat kita membahas tentang Natal, maka Natal adalah hari raya daripada umat Kristiani. Nah, jadi mereka ini merayakan hari kelahiran Yesus Kristus, yang bagi mereka Yesus Kristus ini adalah Tuhan. Jadi mereka anggap sebagai Tuhan. Nah, ini yang kemudian menjadi sesuatu yang bermasalah, karena pada faktanya mereka merayakan kelahiran Tuhan Yesus, yang menurut mereka itu adalah keyakinan mereka seperti itu. Sedangkan di dalam Islam, posisi Yesus Kristus atau Isa Al-Masih di dalam bahasa Arab ini bukanlah sebagai Tuhan, tapi hanyalah salah seorang nabi dan rasul di antara banyak nabi dan rasul. Karena itulah ini sangat bertentangan dengan keyakinan orang-orang muslim. Ketika orang muslim mengucapkan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, maka sejatinya dia sedang mentauhidkan Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menyembah Allah dengan semurni-murni aktivitas dan semurni-murni ibadah. Ini adalah keyakinan di dalam Islam. Karena itulah bila seseorang mengucapkan selamat Natal pada agama lain yang sedang merayakannya, pada intinya dia sedang mengucapkan sesuatu yang berbeda dengan keyakinan dia, dan tentu saja ini adalah sesuatu yang salah. Lah bagaimana kalau ada orang beralasan, oh saya tidak mengatakan selamat pada hari rayanya, saya cuma mengatakan bahwa selamat agar dia kemudian melaksanakan hari raya. Ini pun juga sesuatu yang sama, walaupun mungkin esensi yang kita maksud berbeda dengan yang difahami oleh agama yang lain. Tapi pada intinya kita bisa mengetahui bahwa setiap hari raya pada sejatinya adalah syiar-syiar agama. Nah, dan sesungguhnya kita sedang membantu syiar-syiar agama, membantu kemudian syiar-syiar keyakinan yang justru kita tidak meyakininya, bahkan bertentangan dengan apa yang kita yakini, bahwa Allah itu satu, Allah itu esa. Ini pun tidak dapat dibenarkan. Karena itulah yang paling selamat bagi seorang muslim adalah ketika dia menghadapi hari raya orang lain, dia berdiam diri. Dia tidak mengucapkan selamat di situ dan dia tidak ikut-ikutan dalam perayaan ibadah agama yang lain. Inilah yang disebut dengan toleransi di dalam Islam. Dan ulama-ulama juga sudah bersepakat. Ibnu Qayyim menyampaikan misalnya bahwa ucapan-ucapan semacam ini adalah persetujuan terhadap syiar-syiar kekufuran yang itu bertentangan dengan agama kita dan tidak kita laksanakan. Lalu bagaimana dengan toleransi? Toleransi bukan mengikuti keyakinan orang lain, tapi toleransi adalah kita memiliki keyakinan dan kita bisa menerima kalau yang lain juga punya keyakinan, dan kita membiarkan mereka melaksanakan berdasarkan keyakinan mereka, bukan memaksakan keyakinan kita pada mereka. Inilah toleransi. Sekali lagi, toleransi adalah bukan ikut larut dalam keyakinan orang lain, bukan ikut-ikutan dalam keyakinan orang lain, bukan ikut-ikutan pada ibadah orang lain. Tapi toleransi adalah meyakini apa yang kita yakini, kita berdiri pada apa yang kita yakini, lalu kemudian membiarkan orang lain melaksanakan sesuai dengan keyakinannya tanpa mengganggu sedikit pun. Itu adalah toleransi. Maka yang dikatakan toleransi adalah apabila seorang muslim memiliki keyakinannya, lalu kemudian mereka membiarkan umat beragama yang lain,
melaksanakan sesuai dengan keyakinannya, dan juga toleransi apabila umat beragama yang lain mereka melakukan sesuai dengan keyakinannya dan membiarkan kaum muslimin melakukan sesuai dengan keyakinannya. Jadi tidak dikatakan toleransi apabila Anda menuduh kaum muslim yang tidak mau mengucapkan selamat Natal sebagai intoleran. Justru ini juga sebagai bentuk intoleransi itu sendiri. Nah, jadi teman-teman, ini yang perlu kita jelaskan. Jadi sudah jelas sekali dari segi logika, dari segi fakta, dan dari segi hukum seperti apa, itu sudah masyhur sekali. Nah, ketika ada yang mengatakan, kalau begitu, kalau seandainya Anda tidak merayakan, Anda tidak mau mengucapkan selamat Natal, apakah kemudian di saat yang sama kita jadi tidak menghormati agama yang lain? Ini pun salah. Kita punya prinsip bahwa akidah kita adalah Allah itu satu. Allah itu esa. Tauhid adalah prinsip daripada kaum muslim. Tapi bukan berarti lantas kita tidak menghargai, lantas kita tidak menghormati pemeluk agama yang lain. Bukan berarti kita tidak menghormati Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Kita sampaikan pada saudara-saudara kita yang beragama yang lain, yaitu adalah kaum Nasrani yang merayakan hari raya mereka, silakan saja kemudian rayakan. Karena di dalam Islam, bukan berarti ketika kami tidak merayakan, ketika kami tidak mengucapkan selamat, lantas kami membenci Anda atau membenci agama Anda. Tidak sama sekali. Yang perlu Hamzah tahu, apa sebetulnya substansi Natal di balik nilai ritual yang terkandung di dalamnya. Natal itu dalam iman Kristiani adalah memperingati hari kelahiran anak Tuhan. Jadi Natal itu substansinya adalah memperingati hari kelahiran anak Tuhan. Kenapa kita dilarang mengucapkan selamat Natal, apalagi merayakan Natal bersama? Karena itu sama saja kita memberikan pengakuan yang salah terhadap keimanan mereka. Bagaimana jadinya dunia ini kalau kita mengatakan anak Tuhan atau Tuhan itu punya anak? Tidak boleh. Nanti Hamzah baca dalam Al-Quran surat Maryam ayat 88 sampai 92. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa taqirru jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayattakhidha walada. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani, kata Allah, mengatakan Allah yang Maha Pemurah itu punya anak. Na'udzubillah. Jadi mereka mengatakan Allah yang Maha Pemurah itu punya anak. Orang Yahudi mengatakan anak Allah itu namanya Uzair. Orang Nasrani mengatakan Allah itu punya anak namanya Isa ibnu Maryam. Ketika mereka mengatakan Allah yang Maha Pemurah itu punya anak, apa kata Allah? Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mendatangkan satu perkara yang sangat mungkar kepadaku, kata Allah. Akibat dari kesaksian kamu itu, takadus samawatu yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit itu mau terpecah. Wa tanshaqqul ardu, bumi itu mau terbelah. Wa taqirrul jibalu hadda, gunung-gunung itu mau meletus. Anda aulir rahmani walada, karena dahsyatnya pengakuan mereka yang mengatakan Allah yang Maha Pemurah itu punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayattakhidha walada, padahal tidak pantas bagi Allah untuk memiliki seorang anak. Apakah itu anak secara biologis dari hasil pernikahan, dia punya istri, dia punya anak? Haram. Dan juga mengatakan Allah punya anak angkat, anak buah secara teologis, dua-duanya haram kita alamatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengucapkan selamat Natal, akibatnya sama saja kita memberikan pengakuan selamat ya kepada kelahiran anak Tuhan Anda. Apa yang terjadi? Langit protes, bumi mau meletus, mau terbelah, gunung mau meletus, karena ucapan mereka itu sangat dahsyat. Berdasarkan dalil ini, maka haram hukumnya seorang muslim yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk turut merayakan Natal bersama dengan keluarganya, dan juga tidak boleh mengucapkan selamat hari Natal. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum, Muhammad Syah. Salam Aki.
aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dan Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, para pencinta Injil Habagat, bagaimana tanggapan kita semua setelah kita sama-sama melihat, mendengarkan pemaparan daripada 4 Ustadz Mukallaf? Saya tidak tahu siapa yang memberikan gelar Ustadz kepada mereka, Bapak Ibu ya. Karena mereka tidak di pesantren, mereka tidak di pondok, tidak di dayah. Tiba-tiba mereka dapat gelar Ustadz, saudara ya. Nah, dan lagi saudaraku, mereka tidak bisa membaca Al-Quran. Sibuk membahas Alkitab ya. Sibuk sekali membahas Alkitab. Begitu jadi mu'alaf, langsung buka Alkitab. Cari ayat-ayat tertentu dan dihafal ayat-ayat tertentu. Dakwah kemana-mana tapi Alkitab yang disampaikan. Ceramah di mana-mana tapi Alkitab yang diberitakan. Nama Yesus yang dikumandangkan lewat mulut, bibir, lidah mereka, Bapak Ibu. Makanya firman Tuhan berkata, setiap lidah nantinya akan mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Sekalipun mereka membengkokkan apa yang tertulis dalam Alkitab menurut pikiran mereka. Mereka tafsirkan ayat demi ayat dalam Alkitab menurut pikiran mereka, Bapak Ibu. Ya, tetapi tanpa mereka sadari, mereka mengabarkan nama Yesus, nama yang di atas segala nama. Ya tentu Bapak Ibu, nantinya akan banyak sekali orang-orang tertentu yang akan menggali sendiri, yang akan mencari tahu sendiri, dan mereka akan bertanya kepada para apologet, bertanya kepada para pendeta, dan juga mereka akan bertanya kepada para hamba Tuhan, ya, dan kepada orang Kristen pada umumnya, Bapak Ibu. Ini ayat ini bagaimana ya bunyinya? Saya mendengar dari kawan-kawan saya yang Muslim membahas ayat tersebut. Tiap saat mereka bahas. Nah, ada orang-orang Islam tertentu, Bapak Ibu, yang terbuka pikirannya, mereka mencari tahu sendiri, ya, sekalipun mereka mendapatkan informasi lewat hinaan, lewat olok-olokan daripada ustadz-ustadz mukallaf. Saudaraku, saya sering sekali sampaikan kepada publik ya, kepada semua orang, bahwa para mukallaf ini tidak pernah membaca Al-Quran. Tidak pernah sama sekali membaca Al-Quran. Makanya perlu sesekali dites untuk membaca Al-Quran. Apakah mereka bisa membaca Al-Quran? Bila perlu, seperti yang sering saya ulang-ulang, ayo buat musabaqah tilawatil Quran. Pengikutnya itu, pesertanya itu khusus para mu'alaf. Ya, baik mu'alaf yang lama maupun mu'alaf yang baru lahir kemarin. Nah, ini kita sering melihat setiap para mu'alaf sibuk membahas Alkitab. Ya, Alkitab dipalsukan, Alkitab diubah-ubah, tapi Alkitab yang dibahas. Kenapa mereka tidak bisa membaca Al-Quran, Bapak Ibu? Tidak pernah kita melihat mereka membahas imannya, agamanya, kepercayaannya. Kenapa? Karena mereka tidak paham. Ya. Yang kedua, karena mereka, Bapak Ibu, sibuk membahas Alkitab. Sehingga iman yang seharusnya mereka pelajari itu terabaikan. Saya tidak tahu. Ya. Kenapa para mu'alaf ini tidak diarahkan untuk membahas Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, untuk belajar Islam dengan cara yang benar? Ini Bapak Ibu selalu menghujat, menghina, haram ini, haram itu. Bukan tugas mereka, mereka bukan ulama kok. Itu satu. Yang kedua, saudaraku, katakanlah mu'alaf-mu'alaf ini punya bakat ya, kalau saya katakan ya, atau mereka punya hak untuk menyampaikan haram mengucapkan Natal, haram memberikan selamat Natal kepada orang Kristen. Tapi kan orang Kristen tidak pernah meminta, orang Kristen tidak pernah berharap mereka ucapkan Natal, tidak pernah. Tapi Bapak Ibu, kita belum pernah mendengar ada ustadz mu'alaf yang melarang untuk menerima angpau Natal. Pernah nggak Bapak Ibu mendengar? Ya, ustadz mu'alaf melarang untuk menerima angpau Natal misalnya, atau ustadz-ustadz lain yang lain melarang untuk menerima angpau Natal, atau semua ustadz melarang untuk
menyerbu atau mencari diskon Natal. Luar biasa Bapak Ibu, luar biasa. Nah saudaraku ini kasih Tuhan, para pencinta Jela Bagian, apapun tanggapan mereka tentang iman kita, ya, iman kita itu bukan apa kata mereka, iman kita itu apa kata Alkitab. Kita baca apa yang tertulis dalam Alkitab, kita dengar apa yang tertulis dalam Alkitab, kita lakukan apa yang tertulis dalam Alkitab, dan kita taati apa yang tertulis dalam Alkitab. Mengenai olok-olokan mereka, hinaan, cacian, makian mereka, itu kita jadikan hiburan saja Bapak Ibu ya. Jadikan hiburan. Bapak Ibu, kalau seandainya kita melakukan hal yang sama sebagaimana mereka lakukan, dalam waktu 24 jam, kita sudah dilaporkan ke hukum. Ya, ditangkoi Bapak Ibu. Langsung hukum bertindak. Langsung kita dijemput, dijebloskan dalam penjoro. Ya, masuk kerengkeng Bapak Ibu. Makanya kita jangan ikut-ikutan mereka. Biarlah ya urusan merekanya itu. Keledai liar ya tetaplah keledai liar Bapak Ibu. Makanya keledai itu harus ditunggangi oleh Yesus supaya tidak liar. Apabila keledai tidak ditunggangi oleh Yesus, sampai kapanpun keledai itu akan liar. Buktinya sudah banyak. Kita lihat di depan mata kita. Ya, kita dapatkan di media sosial bagaimana kelakuan para keledai liar tersebut. Makanya kita semuanya itu harus dipimpin oleh Tuhan. Yesus yang harus memimpin hidup kita, langkah kita, jalan kita. Makanya Yesus sendiri berkata, akulah terang dunia. Yesus sendiri berkata, akulah jalan. Yesus sendiri berkata, akulah kebenaran. Yesus juga mengatakan, akulah kehidupan. Agar kita bisa melihat bahwa sosok Yesus itu sebagai contoh dan teladan bagi kita umat manusia. Oke, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya video ini menjadi berkat, menjadi wawasan, dan menjadi motivasi bagi kita semuanya, dan menjadi hiburan bagi kita semuanya. Shalom alaikum Bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah. Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Dan Bapak Ibu semuanya, saya mengucapkan terima kasih kepada saudara yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Terima kasih. Shalom alaikum. Salam murtadin.